Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimah, para penuntut ilmu dan para tamu pada teras kehidupan ilmu dan kebenaran, yang semoga Allah senantiasa menolong kita di dalam setiap kebaikan dan senantiasa menerima transaksi ketaatan yang kita lakukan kepadanya dalam setiap urusan. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan pagi ini Allah kembali memberikan pertolongan pada kehidupan kita. Kita diberikan pertolongan untuk senantiasa melakukan ketaatan dan melakukan ibadah. Dan sesungguhnya setiap ketaatan dan ibadah, kalau kita transaksikan setiap ketaatan kita kepada Allah, tidak ada yang mampu mengalahkan perdagangan dan transaksi manusia dengan Rabb yang menguasai alam semesta. Bapak dan Ibu bisa membayangkan, tadi kita sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu merupakan salah satu sholat yang paling ringan, karena sampai Ibunda Aisyah, beliau pernah berkomentar, kalau aku menjumpai Nabi sholat sunnah fajar, aku menyangka seakan-akan Nabi tidak membaca Al-Fatihah, karena saking begitu ringannya Nabi SAW melaksanakan sholat sunnah fajar. Rakaat yang pertama Rasulullah memilih surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua beliau memilih surat Al-Ikhlas. Walaupun sholat ini adalah sholat yang paling ringan, tapi keutamaan dan balasan yang diberikan oleh Allah, mari kita dengarkan dari Nabi. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dimana kalau kita memahami dan lebih memperhatikan hadis ini, Masya Allah ya, berarti sholat sunnah fajar yang kita lakukan 3-5 menit, balasannya adalah senilai dunia dan seisinya. Kita membayangkan dunia di atas permukaan buminya ini berapa ribu atau berapa ratus triliun yang ada, dari Amerika sampai Rusia, dari Swiss mungkin sampai Romania, bahkan nggak usah dari luar negeri, Indonesia saja berapa ribu atau berapa juta triliun yang kita dapatkan di atas permukaan bumi, belum lagi yang di dalam bumi. Di dalam bumi ini ada emas, ada tambang, ada batu bara, yang mana kalau kita kalkulasikan mungkin kalkulator kita tidak akan mampu untuk menampung angkanya. Dan itu Allah berikan kepada mereka yang bertransaksi kepada Allah di waktu pagi. Mereka sholat sunnah fajar 2 rakaat. Berarti kita dibayar oleh Allah itu 1 detiknya itu berapa juta triliun. Kalau kita transaksi sama Allah, modalnya dari Allah, modal kita dari Allah. Sandal kita, motor kita, mobil kita, pakaian kita, semuanya datang dari Allah. Lalu bayarannya di ribuan atau jutaan kali lipat, dilipat gandakan oleh Allah. Dan itulah yang kita dapatkan kalau transaksi kita itu kepada Allah di dalam ibadah kita. Makanya kita bisa membandingkan, kalau kita bekerja dalam kehidupan dunia, berapa banyak kita ini digaji. Kalau ada di antara bapak-bapak digaji 100 juta per bulan, oke, 100 juta itu mungkin besar kalau dilihat per bulannya. Tapi kalau dilihat per detiknya, mungkin per detiknya kita cuma dibayar 1.000, 2.000, 3.000. Beda dengan Allah. Ketika tadi kita sholat 2 rakaat, per detiknya itu nilainya ribuan triliun. Kalau kita diterima amal ibadah kita kepada Allah, maka adakah perniagaan yang lebih mampu mengalahkan perniagaan Allah? Tidak ada. Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur ketika kita ditolong oleh Allah di dalam setiap ketaatan kita dan setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Maka inilah yang menjadikan kita bersyukur, supaya ketaatan kita semakin diteguhkan oleh Allah, supaya setiap ibadah kita semakin diberkahi oleh Allah dengan kebaikan, dan tidak ada tempat bagi kita bersyukur kecuali hanya kepadanya. Dan kita bersyukur di waktu pagi, karena waktu pagi merupakan salah satu prime time, waktu yang dicintai oleh Allah setelah sepertiga malam. Makanya sampai Hasan Al-Basri berkata, kenapa udara pagi merupakan udara yang paling bening dan paling bersih? Karena orang munafik belum bangun dari tidurnya. Makanya yang bermaksiat malam, mereka kelelahan ketika bermaksiat di sepanjang malamnya dan akhirnya tidur. Yang bermaksiat di waktu siang belum bangun dari tidurnya,
Maka akhirnya waktu pagi itu waktu yang luar biasa, waktu subuh itu waktu yang luar biasa, waktu yang sampai Nabi mengkhususkan burikal qomfi bukuriha, diberkati kaum itu di waktu paginya, sampai kita tidak jumpai di waktu berkumpulnya dan berjubelnya malaikat siang dan malaikat malam kecuali di waktu paginya. Maka cukuplah kita merasa diberikan kebaikan oleh Allah kalau kita diberikan oleh Allah pertolongan di waktu pagi sampai kita datang di masjid dan tidak ada tempat kita bersyukur kecuali adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita bersyukur atas ketaatan kita dan ibadah kita tidak menjadikan kita sombong, tidak menjadikan kita jumawa, tidak menjadikan kita gampang rendahin orang walaupun kita sudah diberikan pertolongan atas ibadah, ketika kita tahu ibadah itu ditolong oleh Allah dan bukan karena kehebatan kita. Imam Ibnu Qayyim itu berkata, orang yang sombong itu biasanya 3, tapi yang paling tercela itu nomor 3. Ada orang yang sombong itu karena hartanya, karena memang hartanya banyak, mungkin sekali sarapan 3 juta sekali sarapan, kalau nggak 3 juta dia nggak mau makan. Mungkin sekali makan siang mungkin 6 juta, saking kayanya, lalu dia menjadi sombong. Walaupun tercela, akal kita bisa menerima beberapa persen, ya wajar dia itu sombong karena hartanya memang banyak walaupun tercela. Ada yang kedua, yang sombong itu karena jabatannya yang tinggi, akhirnya dia merendahkan orang yang jabatannya lebih rendah daripada jabatan yang dia miliki. Walaupun tercela, akal kita bisa menerima. Karena apa? Ya wajar, memang jabatannya tinggi kok. Ada yang ketiga, sombong atas ilmu dan ibadah. Ini sombong yang paling tidak masuk akal. Ilmunya belum tentu menjadi ilmu yang 100% benar, karena tidak ada yang maksum di atas muka bumi ini. Kemaksuman telah wafat dengan wafatnya Rasulullah. Ibadah belum tentu diterima oleh Allah, karena menjadikan ibadah diterima oleh Allah itu tidak gampang. Makanya orang kalau sombong dengan ilmu dan ibadah itu merupakan sebuah keparahan. Dan inilah yang menjadikan kita memahami betul pertolongan atas ketaatan itu anugerah besar. Pertolongan atas ketaatan kalau diperdagangkan kepada Allah menjadi perdagangan yang luar biasa besar. Tapi ingat, jangan semoga Allah memberikan keberkahan, memberikan besar, dan semoga transaksinya dibeli oleh Allah. Bahwasanya salah satu pertanyaan basic bagi kehidupan kita, pada kehidupan kita itu adalah bagaimana kita bisa menjawab apakah yang kita cari ini adalah dunia atau rezeki. Jawaban dari pertanyaan yang sederhana ini dan termasuk pada kategori pertanyaan basic ini akan menentukan bagaimana pola kehidupan kita dan akan menentukan bagaimana roadmap dalam kita menjalani kehidupan. Karena orang yang mencari dunia tidak sama dengan orang yang mencari rezeki. Orang yang menikah karena dunia tidak akan sama dengan orang yang menikah karena rezeki. Orang yang punya anak karena dunia tidak akan pernah sama dengan orang yang memiliki anak dan mendidik anak karena rezeki. Karena pada dasarnya itu sesuatu yang berbeda. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Kita berusaha untuk mengevaluasi dan mengkoreksi pemikiran kita. Karena apa? Pemikiran itu merupakan sesuatu yang paling penting dan krusial, Bapak dan Ibu. Rusaknya orang itu disebabkan karena pemikiran dulu. Kalau ada orang kehidupannya berantakan, itu ya karena pemikirannya dulu yang berantakan. Dan ingat, iblis itu berantakan kehidupannya sampai menjadi mal'un dan dia terlaknat oleh Allah, ar-rajim, terkutuk dia di sisi Allah, itu karena pemikiran. Ketika dia menganggap dirinya lebih baik daripada
Adam. Ketika dia diciptakan dari api, lalu Adam diciptakan dari tanah. Lalu dia memiliki persepsi, api itu lebih baik daripada tanah. Walaupun ternyata fakta itu sebaliknya. Tidak setiap perkara api itu lebih mulia daripada tanah. Karena api sifatnya membakar. Api sifatnya menghanguskan. Api sifatnya meniadakan. Beda dengan tanah. Tanah itu sifatnya menumbuhkan. Tanah itu sifatnya mengadakan. Tanah itu sifatnya memberikan sesuatu. Dan itu sifatnya tanah. Karena iblis sudah salah berpikir, jadilah dia menjadi sombong. Karena kesalahan berpikir. Maka inilah yang menjadikan kita memahami kajian kita tadi malam disambung pada kajian kita pagi ini itu untuk memperbaiki persepsi, memperbaiki pemikiran kita. Banyak orang yang rajin sholat, rajin puasa, tapi belum tentu pemikirannya sejalan dengan pemikiran yang Allah tuangkan di dalam kitabullah dan sunnah. Banyak orang yang mereka haji, umroh berkali-kali, tapi roadmap kehidupan dia dan cara dia berpikir itu, metode berpikirnya itu tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Padahal kalau kita menjadi seorang mukmin, itu bukan hanya sholat kita, tangan kita, kaki kita yang kita arahkan menuju kepada ketaatan, tapi pemikiran kita dan apa yang kita persepsikan itu harus sesuai dengan apa yang dipersepsikan Allah dan Rasul. Dan inilah yang menjadi alasan, di antara alasan kenapa kita harus paham kita ini mencari dunia atau rezeki, karena persepsi yang benar akan melahirkan sebuah kehidupan dan bagaimana tindakan yang sesuai dengan persepsi yang kita miliki. Dan itulah yang menjadikan kita kesempatan pagi ini meneruskan apa sih perbedaan antara dunia dengan rezeki, supaya kita mendiagnosa rumah saya, mobil saya, pakaian saya itu dunia atau rezeki. Sebelum saya melanjutkan poin yang keempat, karena tadi malam 3 poin. Yang pertama, dunia itu condong kepada makna yang negatif, rezeki itu condong kepada makna yang rezeki itu condong kepada makna yang positif, berbeda dengan dunia yang condong kepada makna yang negatif. Yang kedua, dunia itu expirednya cepat, berbeda dengan kehidupan rezeki yang terus berlangsung dan terus tersambung kepada orang yang mendapatkan rezeki sampai nanti pada hari kiamat. Yang ketiga, rezeki itu sifatnya memberikan kecukupan, berbeda dengan dunia. Selayak kita makan gula semakin banyak semakin ngerusak, Pak. Itu dunia, Pak. Orang kalau dapat dunia semakin lama semakin ngerusak, dan ketika mendapatkan dunia semakin lama semakin tidak cukup. Makanya nanti kalau kita bertanya secara individu kepada diri kita, apakah rumah saya, mobil saya itu rezeki atau dunia, jawabannya kita dapatkan dari apa yang kita jawab. Sudah terasa cukup atau belum? Kalau kita merasa kurang terus, padahal kita mendapatkan makanan, mendapatkan rasa keamanan, mendapatkan kesehatan, yang itu sudah dikategorikan Nabi sebagaimana sebaik-baik dunia yang didapatkan, kok kita masih merasa kurang, berarti maaf, mungkin itu bukan rezeki, tetapi itu adalah dunia. Sebelum saya meneruskan ini, ada sebuah kisah yang nyata, supaya kita memahami tentang kisah nyata ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita. Kisah nyata ini terjadi pada zaman sebelum Rasulullah, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa ini pernah jalan bersama dengan teman safar beliau. Pada saat itu salah satu perbekalan yang dibawa oleh Nabi Isa itu adalah roti. Dalam perjalanan itu tiba-tiba rotinya dimakan sama teman safarnya. Roti dimakan sama teman safarnya. Maka setelah Nabi Isa menyadari rotinya dimakan, Nabi Isa tahu yang makan ini teman safarnya. Tapi Nabi Isa tidak mau untuk gampang memvonis. Nabi Isa tanya, siapa yang makan roti saya? Teman safarnya bilang, saya nggak mencuri, saya tidak mengambil rotimu. Nabi Isa diam. Ketika mendengarkan jawaban itu, perjalanan kembali dilanjutkan. Di tengah perjalanan Nabi Isa kembali mengatakan, siapa yang makan roti saya? Kembali teman safarnya mengatakan, saya tidak makan. Diam kembali Nabi Isa, melanjutkan kembali mereka berdua di dalam perjalanan. Lalu kemudian kembali Isa mengatakan, siapa yang makan roti? Teman safarnya mengatakan, saya tidak mengambil. Sampai akhirnya Nabi Isa dengan izin Allah memegang sesuatu lalu berubah menjadi emas. Masya Allah, Pak. Memegang sesuatu berubah menjadi emas. Lalu Nabi Isa berkata kembali, siapa di antara kita
yang memakan roti saya? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Siapa yang makan roti saya akan berikan emas. Langsung gercep temannya berkata, saya yang memakannya, supaya dia dapat emas, Pak. Akhirnya Pak, emas diberikan oleh Nabi Isa kepadanya, dan Nabi Isa sudah memutuskan tidak mau lagi ditemani sama dia. Nabi Isa melanjutkan sendiri. Orang ini senang dapat emas dunia, dirangkul dia emas itu. Dalam kondisi senang di tempat yang sepi mendapatkan emas yang begitu banyak. Ada 3 orang melihat kejauhan, sinar kuning-kuning dari kejauhan itu mengkilap, mendekat, ternyata itu emas. 3 orang ini lalu berkata dan saling bermusyawarah untuk mencari mufakat. Bunuh saja orang ini supaya kita dapat emasnya. 3 orang tentunya begitu gampang membunuh 1 orang di tempat yang sepi, dibunuh orang itu. 3 orang ini mendapatkan emas, senang gembira. Lihat, apakah selesai kisah ini berjalan? Enggak. Setelah 3 orang ini mendapatkan emas, lalu kemudian mereka merasa lapar. Lalu mereka berkata, di antara kita ada yang membeli makanan. Salah satu di antara 3 ini yang menjaga emas. Oke, khair. 2 orang akhirnya berencana membeli makanan untuk menutupi perut mereka yang keroncongan. Yang dibeli apa, Ustaz? Saya nggak ngerti. Mungkin es dawet kalinya, saya juga nggak tahu. 2 orang ini kemudian pergi meninggalkan orang 1 ketika menjaga emasnya. 2 orang ini ketika berjalan, ketika akan membeli makanan, mereka berencana. Itulah setan. Setan itu koleganya setan itu dunia. 2 orang ini bersepakat, bunuh saja dia. Kalau kita membagi emas jadi 3, nanti terlalu sedikit pembagiannya. Kalau kita bunuh cuma 2, nanti pembagian kita lebih banyak. Temannya mengatakan setuju, oke, kita bunuh dia dengan cara yang dia tidak sadari. Caranya apa? Caranya kita taburkan racun pada makanan yang akan dia makan. Akhirnya dia beli itu. Tanpa disadari ketika dia sedang bertipu muslihat untuk membunuh temannya, setan mendatangi teman yang 1 yang sedang menjaga emas. Setan meniupkan, kalau kamu bagi emas ini yang sangat menggiurkan ini ber3, terlalu sedikit. Bunuh saja 2 temanmu yang nanti datang itu, supaya kamu memiliki emas ini sendirian. Akhirnya dia berencana untuk membuat jebakan-jebakan kepada temannya yang datang nanti ketika membeli makanan. Perhatikan, Pak. Lalu akhirnya, Masya Allah, 2 orang ini yang datang langsung tanpa disadari di samping emas sudah ada 3 bangkai, Pak. Ada 3 jenazah, 3 mayat. Senangnya dia ketika menguasai emas itu sendirian, lalu dia keroncongan. Keroncongan nggak bisa ditutup dengan emas. Makan dia. Yang di dalamnya ada racun. Tidak lama setelah itu dia ikut mati, Pak. Di samping emas itu ada berapa mayitnya? 4, Pak. Pertama yang mendapatkan emas dari Nabi Isa, 3 orang yang membunuh orang yang bersama dengan Nabi Isa. 4 mayat di samping emas. Nabi Isa di dalam perjalanan setelah selesai, kemudian beliau kembali melewati jalan yang sama, rutenya sama, melewati tempat itu. Dan ketika beliau menjumpai emas itu, di samping kanan kirinya ada 4 mayat. Perhatikan jawaban dari Nabi Isa. Hakada, ya, hakada taf'alud dunya bi ahliha. Gini loh, dunia itu kalau memperlakukan para pencarinya itu kayak gini. Hakada taf'alud dunya bi ahliha. Beginilah cara dunia itu kalau memperlakukan para pengikutnya. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, ya. Inilah yang harus senantiasa kita mampu koreksi. Kalau kemudian kita selama ini sering menamakan dengan kata dunia dan dunia dan dunia, apa yang pernah terjadi pada kehidupan Nabi Isa sampai Allah abadikan apa yang diucapkan oleh Nabi Isa, walaupun perkataan ini sudah ribuan tahun, Pak, jauh sebelum kita lahir, tapi diabadikan kembali oleh Allah melalui lisan Rasulullah menyampaikan sabda ini ketika Nabi Isa mengatakan hakadha taf'alud dunya bi ahliha. Beginilah caranya dunia memperlakukan para pencarinya dan para pengikutnya. Itulah yang menjadikan kita harus memiliki kewaspadaan dan kehati-hatian. Inilah yang menjadikan kita semakin memahami. Semoga kita
adalah orang yang selama ini bukan mencari dunia tetapi mencari rezeki. Sekarang mari kita bahas yang keempat. Apa bedanya dunia dengan rezeki? Maka perbedaan antara dunia dengan rezeki itu adalah orang yang mencari dunia itu menjadi ambisius dan dia berada pada kelelahan yang sangat, Pak. Beda dengan orang yang mendapatkan rezeki. Orang yang mencari rezeki itu bersahaja, dia tidak ngoyo tapi tetap berusaha. Dia tidak mati-matian menjadikan tangan menjadi kaki, kaki menjadi tangan, tapi dia dalam kondisi yang sederhana. Dan itu perbedaan yang cukup mencolok antara pencari dunia dengan pencari rezeki. Ya, makanya kalau orang nyari dunia, maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam salah satu kitabnya, Imam Ibnu Qayyim itu berkata, muhibbud dunya la yanfaku an salas. Pencari dunia, pencinta dunia itu tidak pernah lepas dari 3 perkara. Jadi kalau orang itu nuntut dunia terus, orang yang menuntut dunia itu tidak akan lepas dari 3 perkara. Hammun lazimun, ta'abun daimun, wa hasratun la tanqadi. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, kalau kemudian nyari dunia terus, pencari dunia itu tidak lepas dari 3 perkara. Dia berada pada kegelisahan, dia gelisah terus, dia gelisah terus, dia lelahnya juga luar biasa, dan dia berada pada kerugian yang tidak ada putusnya. Ketika dunia itu masuk terus di dalam pikirannya dan terus mengalir dalam setiap apa yang ada pada aliran darahnya, terus mikir dunia terus, dan dia berada pada kelelahan, dia berada pada sebuah kegelisahan, cukup atau tidak cukup, miskin atau tidak miskin, nanti saya ketika tua itu cukup atau tidak cukup, terus saja itu masuk di dalam pemikirannya terus setiap waktunya. Tidaklah dia bangun, tidaklah dia tidur kecuali hal pertama yang dia pikirkan itu kecuali adalah dunia, dan tidak ada hal terakhir yang dia lakukan sebelum dia memejamkan mata kecuali hitungan duitnya. Jadi kalau sampai duit masuk ke pemikiran kita, kita hitung terus sebagaimana yang dikatakan wa'addadah, jama'amalau wa'addadah, mengumpulkan harta dan menghitung terus. Berarti itu konsekuensi dari apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Menghitung duit itu menghasilkan kegelisahan, menghasilkan sebuah keletihan, dan menghasilkan sebuah kerugian yang tidak ada artinya, kerugian yang tidak ada akhirnya. Dan itulah yang dinamakan sebagai orang yang mencari dunia, menjadi orang yang ambisius. Ketika mereka ambisius, mereka seakan-akan tidak pernah cukup pekerjaan yang mereka lakukan dari pagi sampai tengah malam. Seakan-akan tidak ada yang paling wajib kehidupannya kecuali adalah untuk nyari dunia terus. Dan itu dilakukan setiap waktunya semacam itu. Akhirnya kewajiban-kewajiban yang ada yang lainnya tidak pernah dia maksimalkan. Datang ke masjid enggak pernah, atas nama profesi pekerjaan yang harus dia selesaikan. Mendidik anak enggak pernah, mengajak anak ke masjid untuk menempelkan kelingking kakinya dengan kelingking anaknya enggak pernah juga, atas nama kesibukan dia di dalam bekerja. Mendidik istri juga enggak pernah, menyampaikan dan memikirkan tentang nasib kaum muslimin, apa yang sedang terjadi di sini ataupun di tempat yang jauh, tidak pernah menjadi prioritas dalam hidupnya. Kenapa? Karena yang paling penting bagi dia itu kerja, untuk mendapatkan duit, untuk menjawab kegelisahan-kegelisahan yang terus ada di pikirannya, ketika pikiran itu tidak pernah lepas menjadi kalkulator untuk menghitung setiap uang dan setiap duit yang dia peroleh dan dia kumpulkan. Dan itu yang kemudian menjadikan dia itu kelelahan, Pak. Makanya apa jadinya? Jadinya mereka itu sebagaimana keledai di waktu siang lalu menjadi jifah bin nahar. Makanya salah satu di antara penduduk neraka apa? Innallaha la yuhib kulla ja'dharin jawad. Allah itu tidak suka sama orang yang sombong, Allah itu tidak suka sama orang yang rakus, Allah itu tidak suka sama orang yang suka teriak-teriak di pasar, terus menuntut haknya terus untuk masalah duit. Lalu mereka itu kalau malam menjadi bangkai jifah, kalau waktu siang mereka itu menjadi khimar, menjadi keledai. Tidak ada yang dipikir kecuali uang. Dalam beberapa keterangan para ulama mengatakan mereka itu sebagaimana singa yang mereka itu semangat untuk mencari apapun dari mangsa dan buruannya, tapi kalau sudah malam sudah kayak bangkai dia.
dan tidak peduli dengan kewajiban apapun kecuali apa? Atas nama nyari duit, Pak. Dan itu yang kita sering jumpai dalam kehidupan kapitalistik dan materialistik itu kan begitu. Orang kalau sudah terkena paham materialistik dan kapitalis dalam pemikiran dia, tidak ada yang paling penting kecuali adalah terus menjadi kalkulator atas harta yang sudah didapatkan dan menjadi kalkulator harta yang akan didapatkan. Sudah mikir nanti ini kalau untung ini 2 miliar ini kalau untung nanti bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli itu. Terus itu di pikiran dia terus. Dan akhirnya melelahkan tanpa disadari olehnya. Dan dia tidak bisa melaksanakan kewajiban apapun, Pak, kecuali ada atas urusan itu. Kalaupun istrinya komplainnya istri bukan karena bukan kurangnya nafkah yang dia berikan. Istrinya komplain, kamu itu tidak pernah ngasih pendidikan sama kita dan anak-anak. Maka dia selalu berkata, saya ini nyari duit. Untuk siapa kalau bukan untuk kalian? Lalu merasa bahwasanya kebutuhan paling maksimal dan prioritas itu hanyalah masalah uang. Terus itu dimiliki olehnya. Sampai akhirnya menjadi sebuah kompas kehidupannya. Kompasnya itu selalu uang. In u'tiya radhiya wa illam yu'ta sakhita. Kalau dikasih uang dia ridho, kalau nggak dikasih uang dia nggak ridho. Dan itu menggelisahkan itu. Ya. Jadi mereka tidak kepikiran membicarakan tentang masalah nasib kaum muslimin gitu ya. Ini nasib kaum muslimin di Palestina begini, alah mikir jauh-jauh. Kerja aja susah kok mikir yang semacam itu. Mikir kaum muslimin sekarang harus dikasih pelita karena mereka tenggelam dalam kebodohan, tidak mengetahui tentang Allah dan Rasulnya. Lah, tidak usah mikir kayak gitu-gitu. Karena yang mereka selalu pikirkan itu. Mereka menjadi orang yang ambisius, Pak. Waktu 24 jam itu terasa kurang. Seakan-akan semuanya itu harus transaksinya itu harus berkaitan tentang uang. Makanya Nabi sampai berkata, in u'tiya, kalau dikasih baru ridho dia. Kalau tidak dikasih, tidak pernah ridho dia. Dan itu menjadi basic kehidupan mereka. Role modelnya itu selalu ujungnya kepada urusan duit. Makanya sekarang kan begitu. Orang mengatakan memang ada kata-kata yang saya khawatir kata-kata ini bisa mempengaruhi cara kita berpikir tentang kehidupan, Pak. Memang duit itu bukan segalanya, tapi kehidupan itu segalanya butuh duit. Kata siapa kehidupan segalanya butuh duit? Di mana letak pertolongan Allah? Di mana letak kebersamaannya Allah? Di mana letak ketika Allah memberikan jalan keluar itu di mana? Kalau kita sampai mengatakan dan membenarkan ucapan dunia itu memang nggak segalanya duit, tapi segalanya itu butuh duit. Perkataan ini sudah mengilahkan duit yang dia sebutkan tanpa dia sadari, sudah menafikan kekuasaan dan pertolongan Allah. Padahal inilah yang kemudian merusak hal-hal kecil yang sering kita anggap bercanda-bercanda, tapi tidak kita sadari masuk ke dalam narasi berpikir kita. Akhirnya apa? Ya semuanya tentang duit. Dan semuanya ditangkap dalam permasalahan itu. Akhirnya apa? Malam itu lelah, Pak, karena dari pagi sampai dia malam terus dia sebagaimana singa, setiap ada buruan dan target dia melesat. Yang difikirkan kata Nabi sebagaimana himar. Ya himar itu yang dipikirkan cuma makan. Lalu ketika sudah seharian keletihan dia, kecapean dia, malamnya mereka kemudian menjadi bangkai, tidak pernah bangun untuk bermunajat kepada Allah di waktu yang Allah ridhoi di sepertiga malam, karena sudah kelelahan di dalam mencari setiap target duniawi yang dia ingin kumpulkan setiap waktunya dan setiap saatnya. Nah inilah Masya Allah yang kemudian kita khawatirkan. Memperhatikan karena atas nama pekerjaan dan menyampaikan sebuah kisah nyata ini. Saya ini pernah, Pak, sholat Jumat. Sholat Jumat ini salah satu sholat yang hari ini banyak anak muda tidak ngerti bagaimana hukum pada sholat Jumat. Sholat Jumat ngobrol, banyak atau tidak banyak? Banyak. Padahal kan kita mendengar perkataan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yaktubu faqad laghut. Kalau kamu ngomong diem sama temenmu, imam sedang khutbah, maka kamu telah sia-sia sholat Jumatnya. Ngomong diem, padahal kita lagi amar ma'ruf itu kalau lagi sholat Jumat, khutbah Jumat nggak boleh.
Kalau ada orang ngomong ya, kalau dulu para ulama memberikan tanda saja. Artinya sekhusyuk itu kita harus mendengarkan khutbah. Ya. Ada salah satu anak muda sholat di samping saya, dari awal khutbah Jumat disampaikan, semoga Allah memberi rahmat dan kebaikan untuk kita dan untuk anak muda ini. Dari awal khutbah Jumat disampaikan, Pak, dia megang handphone, Pak, main game, Pak, main game gitu khutbah Jumat. Saya ketika disampaikan ngelirik, main game. Mau ngomong, jangan nak, saya teringat hadis itu. Main game sampai miring-miring gitu. Kanan. Selama khutbah Jumat disampaikan. Karena saya melihat tidak nyaman seperjalanan khutbah Jumat itu, ya saya akhirnya ketika habis sholat Jumat, langsung ketika dia mau berdiri, saya ajak ngomong. Sini dek, ya om. Nah, saya dipanggil om, ya udah nggak apa-apa lah. Kamu tahu nggak sholat Jumat itu gimana yang harus dilakukan? Nggak tahu. Sholat Jumat itu begini, khutbah Jumat itu harus didengarkan karena kedudukannya kayak kita lagi sholat. Dia nggak paham, Pak. Itu pun dia masih bisa membalas saya, tapi orangnya baik, balasnya nggak kasar. Ya saya main game daripada tidur. Oh iya juga ya. Mungkin lihat bapak-bapak yang suka tidur ketika khutbah Jumat. Ya saya bukan masalah lebih baik tidur atau yang lain, ibadah nggak gitu. Nah saya terangkan, orangnya baik, Pak. Saya lalu ngomong, emang nggak pernah diterangkan sama bapak? Enggak. Emang nggak pernah sholat Jumat sama bapak? Jarang. Bapak atas nama bekerja, bapak kerja di kantor. Kita ngambil pelajaran, Pak. Sampai akhirnya masalah basic itu pun banyak orang tua yang hari ini tidak pernah menyampaikan masalah itu, Pak. Karena menurut mereka ini bukan masalah duniawi yang penting. Akhirnya anak tidak ngerti sholat Jumat, akhirnya anak tidak ngerti sholat istikharah, akhirnya anak tidak paham tentang akidah. Karena apa? Karena banyaknya orang tua yang terus mereka itu mengkalkulasikan dan menghitung seluruh kehidupannya ditakar dengan duit berapa yang dia dapatkan. Dan itu akhirnya apa? Semua kewajiban yang lain itu menjadi berantakan. Dan itulah yang kita peroleh kalau orang itu mencari duit, mencari dunia. Beda, Pak, dengan orang yang mencari rezeki. Orang yang mencari rezeki itu bersahaja, tetap dia bekerja, tapi takaran bekerjanya itu tetap terkontrol. Sebagaimana dia meniru apa yang disabdakan oleh Rasulullah, taghdu himasan wa taruhu bitonan. Kalau kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, Allah akan memberikan kepada kalian rezeki. Perginya pagi dalam kondisi kosong, pulangnya sore dalam kondisi penuh. Nabi di situ tuh sudah menceritakan kepada kita bahwasanya takaran orang kerja itu sebagaimana takaran burung. Perginya pagi, pulangnya sore, Pak. Ya antara jam 8 sampai jam 4 sampai jam 5, itulah takaran bekerja. Mana ada yang pergi pagi pulangnya tengah malam, Pak? Ada burung yang kayak gitu? Nggak ada, kecuali burung hantu, ya. Sampai kemudian takarannya dibuat oleh Nabi. Nabi tidak mengatakan jam operasional orang mukmin kalau bekerja dari jam 8 sampai jam 4. Nabi itu kan bahasanya tidak kasar, Nabi itu bahasanya lembut. Makanya Nabi membuat sebuah perumpamaan sebagaimana burung. Makanya orang kalau mencari rezeki mereka bersahaja, Pak. Dan itulah yang kita dapatkan dari orang tua kita dulu, Pak. Orang tua kita dulu, mungkin rata-rata orang tua kita dulu, mbah kita, simbah kita, kakek buyut kita, mereka itu nyari rezeki, Pak. Perginya jam berapa? Perginya jam 7, jam 8, jam 3 sudah sholat asar di musola. Habis asar sudah nikmatin teh. Anaknya 8, alhamdulillah diberi kecukupan dan akhirnya masing-masing bisa sekolah. Tapi lihat hari ini, Pak, karena yang berputar tidak lagi rezeki, tapi yang berputar itu sudah dunia, maka tidak pernah cukup, Pak. Akhirnya apa yang kita jumpai? Banyak masyarakat terutama di perkotaan perginya sebelum subuh, Pak, pulangnya tengah malam, anaknya cuma 2, utangnya di mana-mana, padahal gajinya lebih besar daripada gaji mbahnya. Mbah kita itu kan santai, Pak, nggak usah mbah lah, bapak kita santai gitu, tapi tetap bekerja, tapi kecukupannya itu terasa betul.
Anak-anaknya juga nggak mau minta macem-macem. Kita kalau mau minta sama bapak kita atau kakek kita terasa sungkan. Dijadikan hati kita sungkan kalau minta sesuatu, supaya kita tidak merepotkan konsep kecukupan dari bapak dan kakek kita. Tapi lihat hari ini, dikasih gajinya yang banyak, anak tidak dikasih oleh Allah rasa sungkan untuk minta. Bahkan kalau permintaannya tidak mahal, dia tidak merasa disayangi sama orang tuanya. Kalau tidak disekolahkan di sekolah itu, dia merasa orang tuanya tidak mencintai dia. Dijadikan akhirnya harta itu, karena yang berputar itu dunia, tidak pernah ada kata cukup, Pak. Orang kalau nyari rezeki, Pak, tahu aturan sholat, ngerti. Perginya pagi pulang sore cukup, Pak. Maghrib sudah ketemu sama anak sama keluarga, sudah bisa ngeteh sebelum adzan maghrib sembari zikir, ya. Makan mendoan, ya. Kemudian ketika habis isya bisa kemudian kumpul sama istrinya. Subuh tidak langsung pergi, masih bisa ngobrol dengan bapak-bapak yang lain, membicarakan tentang kondisi masjid ini, ada yang bocor yang mana, ini ada kegiatan yang akan berjalan, apa yang saya bisa bantu. Maka itu kalau ada yang semacam itu, berarti itulah yang dinamakan dengan rezeki. Berputarnya rezeki itu menjadikan orang bersahaja dalam kehidupan, sehingga kemudian hidupnya menjadi ringan, Pak. Saya pernah mendengar ada seorang ustadz diceritakan sama muridnya. Ada seorang ustadz itu sederhana betul. Saya tuh ketika diceritain kisah ini, nggak pernah saya lupain. Saya ini punya ustadz, akhi. Ustadz saya ini pernah diceritakan gini. Di dalam rumah, tiba-tiba istrinya ngomong, "Bi, gula mau habis. Kopi sama teh juga mau habis." Lalu ustadz saya di ruang tengah sedang membaca kitab, ngomong sama istrinya, "Ndak apa-apa, Mi, kalau gula mau habis, teh mau habis, berarti rezeki yang baru sebentar lagi datang. Tunggu aja." Karena konsepnya rezeki itu apa? Yang lalu habis dulu, baru digantikan yang baru. Masya Allah, Pak. Istri di sebuah kekuatan untuk kita, Pak. Sedemikian bersahajanya orang yang beriman kalau yang diputar di antara kehidupannya itu rezeki. Makanya itulah makna barokah dari rezeki itu semacam itu. Ya, nilai tertinggi pada kehidupan manusia itu disifati oleh Allah dengan kata rezeki, Pak. Makanya kalau bapak sibuk dalam pekerjaan sampai nggak bisa taklim, sampai tidak bisa sholat ketika adzan berkumandang, sampai tidak bisa memperhatikan kehidupan anak, kalau itu yang terjadi fix dan confirm, itu berarti yang kita cari adalah dunia. Tapi kalau yang kita cari masih bisa menjadikan kita ikut taklim, memperhatikan kondisi, memperhatikan masjid, terikat dengan berbagai macam kebaikan, insya Allah bahwasanya yang kita cari selama ini adalah rezeki, bukan dunia. Itu yang kemudian menjadi perhatian kita. Makanya orang kalau terus nyari duit, ya dia terkonfirmasi letih, Pak. Dan orang itu sebanyak apapun kita ngumpulkan uang, sebanyak apapun kita ngumpulkan uang, itu kayak mimpi kalau sudah meninggal dunia. Gitu kan? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Orang itu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang itu kalau terus yang ada pada kehidupannya dia itu nyari uang yang banyak. Uang yang banyak itu kalau bukan rezeki, kalau bukan kebaikan, dia itu kayak orang mimpi, Pak. Ketika mati, dia baru bangun, tidak ada satupun dari harta yang dia kumpulkan sepanjang hidupnya itu yang ada di telapak tangannya, Pak. Orang kalau mimpi kan begitu, bangun-bangun tidak ada apapun di tangannya. Dan itulah yang kita khawatirkan, kalau kemudian kita terus dalam kehidupan kita itu mencari dunia dan bukan rezeki yang kita cari, ya. Makanya Masya Allah, Rasulullah itu memberikan sebuah sifat, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'allahu bima atah. Rasulullah itu menyampaikan dalam satu riwayat, qad aflaha, bejo banget, untung. Siapa yang bejo, siapa yang untung? Man aslama, wa qanna'ahu Allahu bima atah,
Lalu Allah memberikan qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepada kehidupannya. Makanya Masya Allah Pak, sebagaimana yang tadi malam kita sebutkan, orang itu kalau sudah diridhoi oleh Allah ketika kita membicarakan dunia dan rezeki itu bukan untuk, oh berarti kalau orang kaya berarti dia salah, kalau orang miskin berarti benar. Belum tentu Pak. Bisa jadi ada orang kaya raya, semua yang dia miliki itu rezeki, tapi bisa jadi apa yang menjadi orang miskin, apa yang dia miliki walaupun sedikit itu ternyata bukan rezeki, tapi itu dunia Pak. Karena yang kita bedah itu bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya, apakah itu dunia atau rezeki. Makanya inilah yang menjadikan kita, tadi malam kan saya menyampaikan, ya Allah sederhanakanlah dunia saya, lapangkanlah rezeki saya. Kalau orang sudah nyari dunia Pak, lelah, letih dia, dan bisa jadi di tengah dia berlari menuju kepada dunia yang dia kumpulkan, dia mati Pak. Lalu dia terhenyak ketika semua yang dia kumpulkan tidak lagi berada di tangannya. Makanya Ali bin Abi Thalib kemudian berkata, tidak ada orang yang paling mengherankan kecuali orang yang sepanjang hidupnya yang dipikir dunia terus, dan ketika mati dunianya dibagikan kepada ahli warisnya, tetapi dialah yang diminta hisapnya oleh Allah. Itu kan dunia itu. Makanya Ali mengatakan tidak ada yang mengherankan kecuali orangnya sepanjang hidupnya yang dipikir itu duit terus, tapi ketika mati duit yang dia kumpulkan dibagi kepada ahli warisnya, yang menikmati ahli warisnya, tetapi yang mendapatkan hisab dan tanggung jawab dari harta yang dibagikan itu adalah orang yang mati. Maka itulah yang kita harus paham. Makanya bersahaja, nyari uang itu bersahaja, nyari rezeki itu bersahaja, sesuai dengan takarannya Pak. Nyari rezeki sembari kita mikirkan masjid at-taqwa, apalagi yang bisa kita lakukan. Nyari rezeki sembari kita memikirkan apa kewajiban kita sama anak, maka itu pun merupakan bagian dari sebuah perbedaan antara dunia dan rezeki. Siapapun di antara kita, terutama di daerah-daerah daerah-daerah bisnis di perkotaan Pak, hampir yang berputar itu dunia Pak, dan akhirnya tidak pernah kata cukup Pak. Dulu kita, orang tua kita dulu Pak, mungkin pekerjaannya biasa, tapi rumah tidak, ngutang, kendaraan walaupun hanya sebatas motor Astrea Honda, tapi juga tidak ngutang Pak. Kalau sekarang semuanya harus ngutang, bahkan semuanya harus pakai riba. Mana yang lebih barokah, dunia kah rezeki? Rezeki Pak. Dan itu yang hilang pada kehidupan kita hari ini. Kita merindukan bagaimana kehidupan yang dulu kita lihat dari kehidupan orang tua kita, kakek nenek kita, sederhana mereka, tapi Masya Allah semua yang mereka lakukan dan yang mereka jalankan itu memberikan arti kecukupan kepada kehidupan mereka. Dan itulah makna dari perbedaan dunia dan rezeki yang keempat. Ini yang keempat Pak. Yang kelima, sudah jam 6, gimana ini? Gimana Ustaz Nasiruddin? Lanjut sebentar aja ya, karena udah diwanti-wanti. Yang kelima, yang kita harus pahami adalah yang kelima, dunia itu sudah ditakar oleh Allah Pak, dengan takaran yang tepat dan tidak pernah salah. Itu dunia, takarannya tepat, takarannya tidak pernah salah. Beda dengan rezeki. Rezeki itu adalah hasil dari proses panjang kita untuk terus melakukan semuanya itu untuk meraih ridhonya Allah. Jadi rezeki itu hasil Pak. Kalau dunia sudah ada Pak,
Dan Allah membagikan dunia itu kepada kita dengan takaran yang tepat. Allah sudah menjamin duniamu. Dan tidak akan mati seseorang sampai disempurnakan rezekinya, sampai disempurnakan dunia untuknya. Jadi kalau misalkan bapak kok masih hidup, berarti dunianya masih ada. Kapan kita akan dimatikan? Kalau catatan dunia kita sudah habis. Kalau rezeki beda pak. Rezeki itu bukan sesuatu yang ditentukan. Rezeki itu proses dari sebuah transaksi ketaatan kita. Buah dari semua ketaatan kita itu menghasilkan rezeki. Makanya Allah mengatakan kepada kita, ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu, disebutkan kata wa yarzuqhu itu setelah kata waman, ya. Artinya man itu syarat pak. Jawabu syaratnya di mana? Wa yarzuqhu. Kalau kamu bertakwa kepadaku, maka aku kasih rezeki. Berarti rezeki itu adalah hasil dari sebuah syarat yang kita penuhi. Karena dia itu wa may yattaqillah, itu syarat. Jawabu syaratnya itu dikata wa yarzuqhu. Berarti rezeki itu proses pak. Jadi kalau orang kemudian mendapatkan anak yang soleh itu proses panjang. Mendapatkan kecukupan itu proses yang panjang dari ketakwaan dia kepada Allah. Beda dengan dunia pak. Dunia itu sudah ditakar oleh Allah. Kita ini sudah ditakar oleh Allah untuk dunianya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti rezeki itu effortnya lebih tinggi daripada effortnya dunia pak sebenarnya. Karena apa? Harus ada sebuah poros yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu untuk Allah. Baru kamu akan mendapatkan rezeki dari sesuatu yang tidak pernah kamu sangka-sangka. Tapi kalau dunia sudah dijamin oleh Allah, kamu mau sholat atau tidak sholat, mau sedekah atau tidak sedekah, maka takaran dunianya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau fulan dapat 1 miliar, ya tetap dapat 1 miliar, mau sholat atau tidak sholat. Dan tidak akan mati dia sampai catatan dunianya diberikan oleh Allah kepada dirinya. Jadi tidak usah khawatir tentang masalah itu. Yang kita khawatirkan itu rezeki kita. Dari proses ketakwaan kita ini dibeli sama Allah atau enggak. Karena yang kita khawatirkan itu rezeki kita. Contohnya ketenangan dan kelapangan di masa tua itu rezeki. Dan itu ditentukan oleh transaksi ketaatan kita dalam bertakwa. Wa may yattaqillah itu. Baru kemudian dikasih wa yarzuqhu. Beda dengan dunia pak. Dunia itu sandang papan pangannya bapak sudah ditentukan oleh Allah. Fulan tinggalnya di Batur, fulan tinggalnya di Bekasi, rumahnya 200 meter, rumahnya 90 meter, semuanya sudah ditakar oleh Allah. Dan takaran Allah tidak pernah salah. Kalau ada orang yang mengatakan ini kurang Ustaz, lu takaran Allah itu tidak pernah salah. Kalau kita mengatakan takaran Allah itu salah, terus yang benar siapa kalau takaran Allah sudah kita salahkan? Dan dunia itu sudah dijamin oleh Allah. Yang kita khawatirkan bukan dunianya, tapi yang kita khawatirkan rezekinya itu loh. Apakah yang kita peroleh dari dunia itu bisa berubah menjadi rezeki atau tidak? Tapi kalau masalah dunianya tenang pak, pasti dikasihkan oleh Allah. Tidak akan mati bapak sampai dunia itu diberikan tuntas oleh Allah. Ada kisah nyata yang disampaikan di sebuah kitab pak. Dalam sebuah kitab itu ditulis begini. Ada seorang ulama pernah mengadakan perjalanan. Biasanya dia melewati jalan ini. Tiba-tiba hatinya pingin untuk merubah rutenya. Tiba-tiba dia pingin merubah rutenya. Dia melewati jalan yang lain. Ya. Lalu dia mendapatkan suara sayup-sayup minta tolong. An-najdah. Aghisni. Tolong saya. Ya. Alhamdulillah yang lewat ulama paham bahasa Arab pak. Oh ini minta tolong. Kalau yang lewat mungkin bapak-bapak aghisni, amin gitu kan gitu. Maka kemudian dia mendekat gitu. Ternyata ada orang kecemplung sumur pak. Kecemplung sumur. Orang itu nolongin sampai ke atas. Basah kuyup dia. Lalu ya pertanyaan standar, kok bisa kecemplung ke sumur itu gimana? Lalu orang itu berkata, iya saya akan ngasih jawaban tapi saya butuh minum dulu.
kasih saya minum dulu. Saya haus tadi, nungguin orang teriak-teriak itu membuat saya haus, atsyan. Akhirnya ulama itu entah gimana mendapatkan air, Pak. Kasih air, Pak. 1 gelas, Pak. Diminum. Habis 1 gelas. Setelah hilang hausnya, mulailah dia menata kata untuk menceritakan kenapa dia bisa kepleset. Saking begitu bersemangat menceritakan, dia sambil mereka ulang itu dengan adegannya itu nyata. Jadi tadi saya jalan mendekat ke bibir sumur ini. Nah, dia mau dekat lagi ke bibir sumur lagi, kepleset lagi, Pak. Masuk ke sumur, Pak, lagi yang kedua kalinya. Qadarullah yang kedua kalinya ketika kejeblos ke sumur, yang kedua kalinya meninggal, Pak. Langsung meninggal, Pak. Setelah itu Masya Allah, akhirnya ulama itu mencoba untuk menarik beliau dan kemudian akhirnya diselesaikan dan beliau nulis di dalam kitabnya. Ternyata alasan dia untuk dinaikkan dari bawah sumur ke atas karena ada satu persoalan yang belum dia peroleh. Apa itu? Minum segelas air. Maka kemudian Allah seakan-akan mengatakan, ini ada segelas airmu yang belum kamu dapat. Dikirimkan orang untuk nolong orang itu dan dibawa ke atas. Minum dia dengan segelas air itu. Setelah itu selesai, itu catatan terakhir dari dunianya selesai. Nah sudah, habis nih. Ayo bangun lagi, mendekat ke bibir sumur lagi, mendekat ke bibir sumur lagi. Loh, kepleset lagi, Pak, dan itu akhirnya meninggal dunia, Pak. Makanya saya nggak mau minum air putih ini. Maka kemudian akhirnya meninggal kembali. Dan itu menceritakan kepada kita, loh, sampai segelas air aja itu ditentukan oleh Allah, Pak. Jadi tidak perlu khawatir kalau memang dunia itu dikasih oleh Allah, catatan Allah, karena Allah tidak mungkin menyelisihi kitabahnya. Allah tidak mungkin menyelisihi catatannya. Kalau Allah sudah menyelisih catatannya Allah sendiri dalam catatan takdir, terus apa yang kita sembah dari Rabb yang sempurna? Karena Allah tidak mungkin untuk menyelisihi, karena Allah tidak mungkin menyelisihi bagaimana catatan yang Allah miliki, itu yang menjadikan Allah tidak pernah mengkhianati catatan dunia untuk manusia, Pak. Ini ada kisah nyata lagi, ada salah satu orang yang dia pindah dari satu pekerjaan dan profesi yang haram. Lalu alasannya itu sederhana, yaitu basic dari sebuah kenyataan. Dia punya orang tua, Pak. Tiba-tiba orang tuanya sakit, lalu dirawat di ICU. Beliau karena merawat orang tuanya yang dirawat di ICU itu ditemani setiap hari, Pak. Dan dia sementara waktu cuti, dia cuti dari pekerjaannya, merawat itu orang tuanya. Tiba-tiba pada satu waktu orang tuanya bangun dari komanya. Setelah nemanin beberapa waktu, tiba-tiba orang tuanya minta apa, Pak? Es krim, Pak. Ini kisah nyata yang saya baca di sebuah website. Akhirnya dia konsultasi sama dokter, boleh nggak saya ngasih es krim untuk bapak saya? Kata dokter, boleh, nggak apa-apa. Kasih es krim, Pak. Sampai kemudian es krim itu hampir habis. Setelah itu, setelah itu qadarullah, koma kembali, Pak, sampai meninggal dunia. Sampai akhirnya beliau menuliskan sebuah testimoni, sebuah persaksian. Dia berkata, orang tua saya itu jatah dunianya yang paling terakhir itu es krim. Makanya ketika es krim itu belum didapat olehnya dari catatan yang sudah ditetapkan oleh Allah, dibangunkan dulu dari siumannya dan komanya. Bangun, es krimnya belum. Akhirnya bangun, Pak. Ketika catatan es krim itu sudah diberikan sesuai dengan catatan yang Allah miliki, baru kemudian koma kembali dan meninggal dunia, Pak. Ini dunia, Pak. Saya pernah lagi dapat kisah lagi nyata, Pak. Ada bapak-bapak, qadarullah, di ICU akhirnya membaik, dirawat inap biasa, akhirnya pulang, Pak. Dan ketika dalam perjalanan pulang, mintanya apa? Saya pingin makan rawon, nak. Rawon, bukan soto tauco, rawon. Lalu dalam perjalanan itu anaknya ngomong, Pak, baru keluar dari rumah sakit, mosok makan rawon, makan rawon aja ndak boleh, kamu nggak ngerti sih makanan rumah sakit kayak apa.
nyicipin aja, makan rawon tuh nyicipin aja, cari rawon Pak warung, terus makan, terus dia ngomong sama anaknya, kamu nggak usah pesen karena saya juga nggak akan habis ini, makan cuma 3 suap Pak, 3 sendok Pak, selesai. Setelah itu dikasihkan ke anaknya, pulang dia yang ngeliatin rumah gitu. Setelah beberapa waktu ditinggalkan rumah ketika beliau dirawat di rumah sakit, setelah itu beliau istirahat, ngomong sama anaknya, nanti kalau asar bangunin saya pengen sholat ke masjid lagi. Ya Pak. Tidur beliau Pak. Asar diketok nggak ada respon, diketok nggak ada respon, diketok nggak ada respon, dibuka sama anaknya. Pak, anaknya sempat deg-degan, tapi ngeliat kayaknya posisinya tidur, ya udahlah dibiarkan dulu. Kok nggak bangun? Dibangunin, ternyata sudah nggak ada nyawanya Pak, meninggal dunia Pak. Berarti takaran dunianya yang terakhir apa Pak? Rawon. Berapa sendok? 3. Itu aja antum paham sekarang. Jadi itu yang dinamakan dengan dunia. Takarannya itu sampai sendoknya aja, takarannya itu ada. Lu sampai segelas air Pak. Makanya nanti kalau habis makan usahakan gak usah minum Pak. Karena itu takarannya itu sampai segitunya urusan dunia itu. Beda dengan rezeki. Rezeki itu harus ada ketakwaan dulu baru menghasilkan sebuah rezeki. Makanya Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Jadi kalau Bapak ingin dapat rezeki yang mencukupi, ketenangan, kelapangan, urusan yang dimudahkan oleh Allah, itu tidak bisa kecuali dengan sebuah syarat yang kita harus penuhi, melakukan transaksi ketakwaan kita kepada Allah. Makanya akhirnya banyak orang-orang yang mereka itu mendapatkan pertolongan yang tidak terduga dari proses ketakwaan mereka untuk menjaga hidup mereka dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kemudian harus selalu kita perhatikan. Jadi inilah yang menjadikan kita memahami betul bahwasanya dunia itu sifatnya sudah ditakar oleh Allah dengan takaran yang tepat. Ada yang kaya, ada yang miskin, Pak. Makanya ada kan di antara manusia itu apa? Ada manusia itu yang lapang akhiratnya, lapang dunianya, yang lapang dunianya, sempit dunianya, lapang akhiratnya. Ada yang sempit dunia, sempit akhiratnya, Pak. Dan itu takaran dari Allah, Pak. Ada kan teman kita nggak ngapa-ngapain, sebentar aja buka internet, untung Pak 200 juta. Ada teman kita jualan apapun di internet, nggak ada yang lihat Pak iklannya dia. Itu pun kalaupun ada yang lihat iklannya karena salah klik, gitu kan? Itu memang begitu Pak. Ada yang tipenya kayak Abdurrahman bin Auf, yang apapun jadi duit Pak, apapun jadi uang, yang akhirnya dirubah sama Abdurrahman bin Auf menjadi rezeki. Abdurrahman bin Auf itu gampang betul untuk mendapatkan keuntungan Pak. Lagi BAB dapat untung, itu Abdurrahman bin Auf. Nyimpen korma busuk malah untungnya double-double. Tapi ada tipe-tipe di antara kita tuh kayak Bilal, kayak Abu Hurairah yang tidak pandai berdagang Pak. Makanya tidak bisa kita paksakan semuanya itu harus kaya. Ada orang yang mengatakan mustahil jadi fakir. Enggak mungkin Pak mustahil jadi fakir. Fakir itu ada untuk menjaga kehidupan manusia Pak. Jadi miskin itu tidak hina. Yang hina dan tidak pernah merasa cukup. Miskin dan fakir identikan bagaimana aib. Dia kalau dia mengatakan miskin dan fakir itu aib, hati-hati. Kebanyakan sebagian besar dari para sahabat korok Pak. Bapak baca kedermawanan sahabat itu yang disebutkan itu ya Utsman, ya Abdurrahman bin Auf, hanya beberapa gelintir orang di antara ribuan para sahabat. Berapa sih jumlah para sahabat itu? Antara 100.000 sampai 114.000 sahabat itu Pak. Tapi kalau diceritakan tentang kedermawanan, muter-muter namanya itu aja Pak. Abu Dahda, kemudian siapa itu beberapa nama. Karena memang sebagian besar dari para sahabat Nabi itu memang fuqara Pak. Tapi fuqara itu menjadi fakir itu tidak aib. Yang aib itu ketika kita tidak pernah merasa cukup, lalu akhirnya bertransaksi dengan cara yang haram. Nah, itu yang aib. Maka disitulah kita akhirnya memahami yang kelima, bahwasanya
Itulah yang dinamakan dengan dunia. Dunia itu adalah sesuatu paket yang dikirimkan oleh Allah, Pak. Dan paket dari Allah itu selalu tepat. Beda dengan rezeki. Rezeki itu proses dan hasil dari sebuah ketakwaan kita kepada Allah, baru Allah akan kasihkan rezeki. Saya masih teringat ya, ini bukan saya sampaikan apapun, bukan bermaksud apa-apa, hanya mengambil sebuah kisah saja sebagai sebuah kebaikan. Ibu itu pernah cerita, Pak, sebelum meninggal dunia. Beliau tiba-tiba ngomong sama saya, mungkin jauh sebelum meninggal dunia, 1 tahun 2 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Nak, nanti hartanya ibu ini. Beliau sudah menyampaikan itu. Saya ngomong, ibu ngomong apa toh bu, gitu. Lu nggak apa-apa nak, ibu harus cerita. Ini hartanya ibu, ini emasnya ibu, ini. Terus beliau menunjuk ada mesin jahit butterfly, Pak. Butterfly atau singer kelihatannya. Yang gosong, Pak. Dulu kan ada mesin jahit yang bentuknya kayak lemari. Kalau nggak dipakai, ditutup jadi lemari. Tahu, bapak-bapak? Tahu. Yang tahu berarti dia di atas 30 tahun. Maka itu mesin jahit terbakar gosong. Ternyata yang bakar saya dulu waktu kecil. Saya pernah nanya, ini kok gosong bu? Iya kamu yang bakar dulu waktu kecil, tapi saya nggak ingat. Ibu saya ngomong, ini bukan miliknya ibu. Lah kalau bukan miliknya ibu, kenapa di sini? Oh, ada kisahnya. Ibu dan bapak pernah mengalami masa-masa sulit. Ketika bapak pernah dipecat, ya, dari pekerjaan beliau. Beliau dulu supplier, Pak, supplier bahan bakar, pabrik rokok. Tapi supplier bahan bakarnya itu solarnya itu dari bapak. Beliau dipecat karena ada satu perkara, ya, ketika ya ada berkaitan tentang khutbah beliau. Singkat ceritanya, akhirnya kami ke dalam kondisi yang sulit. Lalu ketika dalam kondisi yang sulit, akhirnya ibu ngomong sama bapak, udah pak dijual aja mesin jahit singernya. Mungkin masih laku itu, mungkin 200, 300, 400an masih laku insya Allah. Ibu saya dan bapak saya sudah, kalau memang nggak terlalu dipakai ya sudah dijual aja. Sudah pak, baru memiliki rencana, tiba-tiba 1-2 hari setelah itu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah. Buka pintunya, lalu nanya, ini rumahnya Ibu Khun? Ibu Khun tuh ibu saya. Iya. Ibu katanya jual mesin jahit ya? Iya pak. Ibu saya mikir, loh, saya belum memberitahukan ke siapa-siapa, belum pasang iklan, belum dipasang di WA story, karena memang belum ada WA story. Ini kok tiba-tiba datang sudah nawar tentang mesin jahit. Karena saking ingin butuhnya kepada uang, maka ibu saya mengiyakan aja. Ya sudah, iya mak, ya mas ini. Akhirnya terjadilah tawar menawar. Sepakat pada harga 300.000. Zaman itu, kala waktu itu 300.000. Tapi yang beli ngomong, bu, saya nggak bawa mobil pick up, biar di sini aja. Loh jangan pak, kalau memang kayak gitu saya kembalikan uangnya. Besok bapak balik lagi bawa uang itu. Enggak bu, nggak apa-apa, nanti kalau uang saya ambil nanti takutnya habis. Udah di sini aja bu, transaksi sudah selesai kok, tinggal ngambil aja, besok saya balik. Ibu saya nggak mau sebenarnya, tapi dipaksa, bu saya ridho. Ini kan cuma ngambil, ibu nggak mau ya nerima titipan barang saya. Ada kata-kata itu, ibu saya ngomong, ya nggak gitu maksudnya mas. Ya sudah nggak apa-apa kalau gitu. Uang saya terima ya, sah ya, sah. Halal, halal. Ya, akhirnya kemudian ini. Hari berikutnya, beliau tunggu seharian, nggak ada yang ngambil. Hari berikutnya lagi, lusanya, beliau tunggu lagi pak, nggak ada lagi pak. Hari sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bertahun-tahun tidak ada lagi yang mengambil mesin jahit itu pak. Masya Allah itu. Hal semacam itu yang ibu katakan akhirnya. Pertama, beliau ingin menjelaskan barang itu supaya tidak menjadi warisan saya kalau ibu meninggal. Itu yang ingin ditegaskan sama beliau. Kamu ini barang-barang ini, kamu nanti kalau ibu meninggal warisannya. Tapi ini bukan.
Itu maksud ibu pertama. Yang kedua, ibu seakan-akan menceritakan kepada kita, manusia itu kalau sudah mentok, tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah, disitulah datang pertolongan Allah, Pak. Yakin kita. Kalau belum datang pertolongan berarti belum mentok, Pak. Mentokin dulu, nanti datang pertolongan Allah. Makanya Nabi Musa kan mentok, di depannya lautan, di belakangnya pasukan Fir'aun, mentok dia, baru datang pertolongan. Nabi Ibrahim kapan dapat pertolongan Allah? Sebelum dibakar, apakah Nabi Ibrahim tahu akan dibakar lalu menjadi dingin? Apakah Allah mengatakan sama Ibrahim, tenang Ibrahim, aku jadikan nanti dingin kayak AC? Enggak juga. Nabi Ibrahim tidak tahu kalau api itu akan menjadi dingin. Ketika mentok, akhirnya ucapannya Nabi Ibrahim itu, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bapak kalau membedah kata doanya Nabi Ibrahim itu memiliki histori khalfiyah. Kenapa Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallah? Karena pada masyarakat dan Raja Namrud yang membakar Ibrahim itu tidak ada yang beriman, kecuali yang beriman itu Ibrahim bersama istrinya doang, Pak. Makanya ucapannya itu menggambarkan kondisi saat itu yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Hasbunallah, ya sudahlah, secukup-cukupnya kami itu, cukuplah kami dengan Allah yang menjadi penolong. Kapan pertolongan bagi Nabi Ibrahim? Ketika api itu sudah di atas, asap sudah membumbung tinggi, baru dijadikan asap itu menjadi dingin, Pak. Disitulah kita dapetin, inilah yang merupakan bentuk dari pertolongan Allah. Inilah yang dilupakan sama orang yang bercanda. Hidup itu memang tidak semuanya pakai, hidup itu semuanya tidak uang, tapi semuanya itu butuh uang. Ini ucapan orang yang menihilkan arti pertolongan dan keberadaan Allah dalam kehidupan setiap makhluknya. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Taatlah, jaga yang halal, hindari yang haram. Jaga kewajiban kita, selain kita bekerja ada kewajiban kita yang lain. Nanti ada kata wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya yakin bapak-bapak dan ibu juga pernah mendapati momen-momen kayak gitu. Mentok gak ada apa-apa, tiba-tiba ada yang ngasih beras. Mentok gak ada apa-apa, tiba-tiba ada yang ngasih begini. Tanpa kita sadari itu sering sinyal dari Allah itu yang hadir dalam setiap kehidupan kita. Cuma hati kita mudah cepat lupa terhadap nikmat yang Allah berikan. Manusia itu kan gitu, amnesia terhadap kebaikan Allah, tapi ingat terhadap segala musibah yang datang dari Allah. Maka itulah kemudian sifat dari dunia itu yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan. Insyaallah lah sudah tidak mungkin setengah tujuh, ini masih ada pertanyaan banyak. Insyaallah kita sudah mempelajari 5, Pak. 1, apa Pak? Dunia itu positif atau negatif? Negatif. Rezeki itu positif. Yang kedua, dunia itu expirednya sebentar, rezeki itu lama kegunaannya dan manfaatnya. Yang ketiga, apa yang ketiga, Pak? Dunia itu tidak pernah merasa cukup, rezeki itu merasa cukup. Yang keempat, orang yang nyari dunia kelelahan, Pak, mudah stres, mudah frustrasi. Makanya akhirnya apa? Sedikit-sedikit healing, dikit-dikit healing, dikit-dikit healing, gitu. Seakan-akan masjid itu tidak bisa untuk mencairkan semua pikiran dia. Tapi beda dengan pencari rezeki. Rezeki itu apa? Rezeki itu menjadikan pencarinya itu bersahaja, kayak burung, tapi bukan burung hantu. Burung yang pagi pergi, sorenya pulang. Yang kelima, dunia itu sudah dijatah oleh Allah dengan jatah yang tepat. Rezeki itu hasil dari proses yang panjang. Kita berdoa semoga negara kita, bangsa kita yang berputar itu rezeki, Pak, bukan dunia. Kalau yang berputar rezeki, Pak, cukup, Pak, cukup insya Allah. Tapi kalau yang berputar dunia tidak pernah cukup. Walaupun nilai tingkat per kapita penduduknya tinggi sekalipun, tidak dengan kata cukup. Makanya itulah yang kita khawatirkan. Inilah 5 perkara tentang urusan dunia dan rezeki. Ini menjawab pertanyaan kita, selama ini kita cari apa? Kita mulai dari sebuah berpikir, saya harus nyari rezeki. Kalau persepsinya sudah benar, nyari rezeki, saya yakin satu persatu buah manisnya akan kita peroleh pada kehidupan kita. Semoga Allah memberkahi kita, memberkahi kepada seluruh jamaah, dan menjadikan semua yang berputar di antara kehidupan kita adalah rezeki dalam setiap kebaikan kita. Dapat cendol itu dunia atau rezeki? Ya tergantung. Bisa rezeki, ya bisa dunia.
Tapi kalau memang itu dunia, itu memang sudah dunia saya, pasti datang Pak. Kalau nggak dunia saya nggak datang dia ya. Walaupun sudah disampaikan berkali-kali yang nggak datang kalau bukan dunia saya. Apalagi tadi takmirnya sudah ngomong, maaf Ustaz, warung dawet cendolnya tutup, ya udah. Berarti bukan dunia saya. Saya Masya Allah itu hanya bersanda, bukan kemudian sesuatu yang serius untuk mencarikan suasana saja. Sekarang mari kita jawab pertanyaan Pak. Seorang pedagang sudah berusaha jujur dan tidak lupa sedikit menyisihkan untuk sedekah, tapi sering ketipu. Apakah rezekinya dituduh berkah atau tidak berkah? Enggak. Terdolimi itu bukan tanda bahwasanya kita tidak berkah. Kata siapa sih? Itu bahasanya maling. Kamu itu barang kamu hilang karena kamu itu kurang sedekah. Begitu kan kata orang? Itu bahasanya maling Pak. Supaya dia merasa benar ngambil. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena saya pernah kayak gitu Pak. Saya punya handphone 2 naik bis Pak. Handphone yang satu diambil Pak, yang bagus, yang jelek ditinggal Pak. Terus karena saya butuh handphone itu, nomornya dan lainnya, ya saya telepon nggak diangkat. Saya WhatsApp, Mas ketemu aja Mas, saya butuh kartunya aja, saya beli lagi handphonenya, saya butuh nomor-nomornya aja. Dia jawab, Pak, nggak bisa, saya ambil handphone itu karena kamu kurang sedekah. Sudah maling handphone saya, nuduh saya nggak sedekah. Ya nggak gitu. Karena sesungguhnya kedoliman itu bukan karena kita kurang berkah pada harta. Nabi itu kurang apa barokahnya? Terdolimi atau tidak terdolimi? Terdolimi. Hartanya beliau habis Pak ketika harus hijrah. Karena kemudian yang dibawa oleh Nabi itu apa yang melekat pada diri beliau. Dan kan Bapak tahu ketika peristiwa hijrah, orang Quraisy musyrik itu bancaan Pak. Karena rumahnya para sahabat ditinggal. Dan para sahabat ketika hijrah itu tidak bisa bawa banyak. Maka mereka itu bancaan, ini kosong nih, ini udah ditinggal, ini ditinggal, ini ditinggal, bancaan mereka. Apakah kemudian orang yang hijrah itu kemudian tidak barokah? Ya enggak gitu, insya Allah. Jadi mungkin itu caranya Allah supaya kemudian melihat batas kesabaran ibu ataupun bapak ketika sudah berdagang tapi masih diberikan penipuan. Apakah jodoh termasuk rezeki dan bagaimana cara memilihnya? Insya Allah. Berarti yang nanya sudah punya anak 3 enggak? Berarti yang nanya belum punya suami atau belum punya istri. Jodoh itu rezeki atau tidak? A, rezeki, B, tidak. C, ya kadang rezeki kadang tidak. Jodoh itu rezeki atau tidak? Siapa yang menjawab A? Enggak ada. Siapa yang menjawab B? Enggak ada juga. 1. Siapa yang menjawab C? Masya Allah. Inilah kalau di tempat kayak gini Pak, nggak ada yang jawab. Membedakan antara tawaduk dan tidak ngerti jawaban itu susah. Ini tawaduk. Jodoh itu bisa 2 Pak. Bisa terkadang maknanya dunia, bisa terkadang maknanya rezeki. Tergantung niatnya, prosesnya. Ada orang itu yang niatnya saya pengen nikahin foto model supaya saya bangga. Nanti ketika ada reuni, saya bisa membanggakan istri saya foto model. Tidak pernah punya cita-cita kebaikan untuk nanti punya anak-anaknya taat kepada Allah. Tidak punya sama sekali. Ini dunia atau rezeki? Dunia. Tapi kalau ada orang nikah pengennya dapat rezeki, pengen dapat istri yang solihah, menemani dia, maka itulah rezeki Pak. Makanya menikah itu butuh 2, tidak hanya butuh yang baik. Menikah itu butuh yang baik dan tepat. Kadang-kadang orang itu baik, tapi belum tentu tepat untuk kita. Jadi kalau ada di antara kalian kok seneng sama ikhwan atau seneng sama akhwat, tapi nggak jodoh sama dia, mungkin dia baik, tapi tidak tepat. Ini untuk menghibur aja. Tapi kemudian tidak, ketepatan itu diukur dari sholat istikharah. Apa itu doanya? Allahumma inni astakhiruka bi khairun li
untukku, baik untuk duniaku, baik untuk keluargaku dan kehidupanku nanti, maka itulah ukuran ketepatan, Pak. Kadang-kadang ada jodoh baik untuk kita tapi tidak baik untuk keluarga bapak ibu kita, Pak. Ada nggak yang kayak gitu? Yang jawab berarti pelakunya. Curhat lewat jawaban Ustadz. Maka kemudian semacam itu. Makanya kalau ngambil keputusan itu baik dan tepat. Bisa jadi istri atau suami kita baik banget untuk kita, ngerawat kita bagus, tapi giliran untuk birrul walidain tidak mampu dia sama sekali. Itu berarti dia baik tapi belum tentu tepat untuk seluruh kualitas kehidupan kita. Makanya pastikan, Pak, anaknya nanti kalau nikah, pastikan, nah, nikah itu butuh yang baik dan tepat. Mengetahui yang tepat gimana, Pak? Mengetahui yang tepat itu ketika kamu istikharah sama Allah, minta tolong sama Allah, dan itulah ukuran baik dan tepat. Allah alam bisa. Dosakah jika kita terus memikirkan dan mengkhawatirkan rezeki yang sudah Allah jamin? Kalau terus memikirkan, ya dosa. Duduk terus ya. Ya terus memikirkan. Kalau sesuai dengan pertanyaannya, jika terus memikirkan, ya dosa. Ada saatnya itu diselehno. Hidup itu jangan dipikul, hidup itu dijalani, dan selebihnya diserahkan sama Allah. Ustadz mah gampang ngomong, memang gitulah, semua dari omongan. Ada nggak sahabat ngomong gitu sama Rasulullah? Nabi mah gampang ngomongnya. Enggak. Semua itu dari omongan, lalu masuk ke pikiran, melahirkan keyakinan. Tapi semua itu dimulai dari ilmunya dulu. Dan ini adalah nasihat untuk kita semuanya. Jadi kalau kita mikirin terus, kalau mikirin terus itu nggak boleh lah. Terkadang kalau kita memikirkan itu yang jadi berat. Saya ambilkan contoh yang gampang, Pak. Ya, sendok yang kita nggak dapat, nak. Kalau saya pegang apa ini? Gelas ini, saya pegang 5 menit masih kuat atau nggak kuat, Pak, saya, Pak? Kuat nggak 5 menit, Pak, saya? Kuat. Kalau ada yang mengatakan nggak kuat, sudon banget sama saya. 5 menit saya kuat, Pak. Kalau saya pegangnya 1 jam, kayak gini, kira-kira gemeter nggak tangan saya ini? Ya kemeng, ya gemeter, ya bisa jatuh. Kenapa? Terlalu lama nggak mau memegangnya. Letakkan. Nanti pas ini ambil lagi. Nanti pas sudah selesai letakkan lagi. Enak jadinya, Pak. Kalau di total megangnya, saya selama perjalanan kajian itu mungkin memegangnya bisa 10-15 menit. Kalau dikalkulasi, tapi nggak jadi berat. Kenapa? Sekali minum letakkan, ngobrol lagi, kemudian nyampein lagi, kemudian minum lagi, letakin lagi. Jadinya walaupun kalkulasinya 15 menit tetap terasa ringan. Beda kalau saya megangnya gini 15 menit. Begitulah cara sederhana untuk kita harus pahami. Jangan mikir terus. Kadang-kadang yang kita pikirkan masjid. Oh, at-taqwa ini gimana ya? Pikir, coba dipaksa untuk mikir yang lain. Ya, oh dakwah gimana ya? Oh, hafalan saya gimana ya? Coba pikirkan yang lain. Jangan dibiarkan pikiran kita digeret terus sama setan untuk memikirkan itu. Dan itulah yang menjadi jawaban. Wala tansa nasibaka minad dunya, itu artinya ya tetap kita itu harus bekerja. Jangan dilupakan, jangan sampai kemudian kamu mengharamkan dunia. Dunia tidak haram, dia mubah, tapi bisa menjadi negatif dengan berbagai macam sebab. Makanya walatan sanasibaka minad dunia itu jangan sampai menjadikan kita akhirnya, jangan sampai menjadikan kita menjadi pengangguran, beban bagi orang lain. Banyak yang hijrah datang ke pengajian, tapi mereka sudah menyalahkan. Bagaimana solusinya, Ustaz? Solusinya diganti ustadznya. Simple. Cari ustadz yang berkomitmen sama sunnah tanpa harus menyalahkan. Pilih pendapat yang terpilih, Pak. Tapi jangan suka gampang untuk menyalahkan. Saya kalau ditanya, ustadz merasa paling benar gak? Iya, saya merasa paling benar. Karena pendapat itu harus diyakini dengan pendapat yang paling benar. Tapi merasa paling benar itu ada 2 sikap. Ada orang yang merasa paling benar, dia merendahkan yang lain. Ada orang yang merasa paling benar, tapi dia respect sama pendapat yang walaupun pendapat itu tidak sama sefrekuensi dengan pendapat dia.
Saya tidak memilih yang pertama, saya pingin untuk yang kedua. Saya tuh merasa paling benar. Saya tidak menutup mata kaki pada celana saya mencoba untuk menjaga jenggot. Itu pilihan saya. Tapi ketika saya merasa benar dengan pilihan dalil saya dalam beberapa hal yang tadi saya sebutkan cabang-cabang tadi, saya tidak merendahkan orang yang tidak mengambil pendapat yang sama dengan saya. Terlebih lagi ketika ada perbedaan para ulama. Ya perbedaan itu pasti ada lah. Dan manusia itu di dalam menyikapi perbedaan itu apa? Ada beberapa macam. Ada yang mereka itu menafikan perbedaan. Tidak mungkin ada perbedaan. Ini contoh ini, orang-orang yang kaku, kasar, mengalahkan kanebo yang paling kering. Itu kakunya semacam ini. Kanebo kering itu masih kalah sama orang yang sudah kaku. Makanya kalau berdebat, dialog sama orang yang sudah kaku, capek pak, kayak nguras air laut, pegel iya habis kagak. Makanya saya nggak mau kalau sudah kayak gitu. Karena ada orang yang kemudian semacam itu. Ada yang kedua pak, yang terlalu mengadakan sesuatu itu selalu semuanya perbedaan para ulama. Tetap perbedaan itu ada, tetapi tetap ada batasan-batasannya. Ada yang perbedaan para ulama, ada yang tidak ada perbedaan para ulama. Syirik, wow itu perbedaan para ulama. Ya nggak bisa. Kalau memang sudah syirik, ya syirik. Kalau tidak ada perbedaan, ya sudah tidak ada perbedaan. Jangan kemudian kita gampang-gampang mengatakan tidak ada perbedaan. Jangan gampang-gampang pula mengatakan dikit-dikit perbedaan, dikit-dikit perbedaan. Ngerayakan tahun baru misalkan, tiup trompet, cuat. Kita mengatakan jangan begitu, jangan tiru orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Wah itu tuh menyikapi trompet itu perbedaan para ulama. Ulama yang mana? Emang Imam Syafi'i mengatakan ada kayak gitu? Enggak ada. Kalau tidak ada perbedaan, katakan tidak ada perbedaan. Tapi kalau ada perbedaan, katakan ada perbedaan. Dan jangan kita sampai kemudian apa? Diombang-ambingkan ketika tidak memahami perbedaan. Karena apa Pak? Selama perbedaan itu maklum sesuai di dalam hasanah literasi dalam kehidupan ilmu dan ulama, ya kita harus hormati Pak. Jangan sampai akhirnya kayak kita dulu. Saya tuh dulu maaf saya ini dari keluarga Muhammadiyah. Maka jangan sampai kita ini diadu domba gitu dengan saudara-saudara kita di NU misalkan. Sampai kadang-kadang kita jumpai gitu ada guyonan, tapi ya kenyataannya dulu gitu, karena mungkin banyak orang yang pengen mengadu domba. Ini di sini berapa muslimnya? Muslimnya 80%. Yang 20%, yang 20% Muhammadiyah gitu. Jadi seakan-akan gitu. Atau kemudian orang Muhammadiyah yang gampang untuk menganggap orang NU begini dan begitu, sudah hormati. Pilih pendapat yang paling kita anggap paling kuat, Pak. Tapi setelah itu jangan suka merendahkan. Makanya dulu itu sering sekali kalau di waktu kecil, produk di waktu kecil itu orang itu kalau menyampaikan sesuatu dilihat Pak, penutupnya gimana. Kalau Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wah ini NU nih. Tapi kalau yang menutup wallahu a'lam bishawab, Muhammadiyah. Ada ustadz karena tidak mau diciri NU dan Muhammadiyah, baca semua Pak, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam bishawab. Orangnya bingung, ini MD atau NU. Nggak usah begitulah. Jadi memang harus mengajarkan komitmen kepada sunnah, tetapi menghargai sebuah perbedaan. Kalau memang perbedaan itu nyata di antara para ulama. Ada orang yang mereka itu kuar-kuar masalah sunnah, tapi gampang sekali menyalahkan. Ya memang harus mengganti ustadz, mengganti referensi. Kenapa? Kehidupan akhlak itu kehidupan penting. Makanya saya teringat kepada Imam Syafi'i, man ahabba ayaftahallahu lahu qalbahu wa yunawwirahu fa'alaihi bil khulwah wa tarkus sufaha wa qillatul aql wa bughdhu ahlil ilmi alladzi laysa ma'hum insaf wala adab. Siapapun yang ingin dilapangkan hatinya, hendaklah dia itu apa? Sering khulwah dengan Allah, berduaan dengan Allah, meninggalkan orang bodoh yang sering bicara tentang dosa. Wa bughdhu ahlil ilmi, membenci orang berilmu kalau tidak punya adab dan tidak punya akhlak. Maaf ya Pak, orang berilmu kalau tidak punya adab disuruh ninggalin. Bukan kata saya, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Kajian yang harusnya sampai syuruk ini sudah syuruk banget ya. Jadi Anda insyaallah kita bagi-bagi dengan hadiah. Kita tutup pertemuan indah kita di Batur. Sudah selesai Pak, dari pertemuan malam sampai pertemuan pagi ini. Semoga Allah merahmati kita semua.
dan Allah terima transaksi kita dalam ilmu yang kita kemas dan kita kaji menjadi sebuah kebaikan. Semoga tidak ada lagi di antara bapak yang mikir, oh Ustadz mah gampang banget ngomongnya gitu. Nggak ada pak. Ini juga teguran untuk saya. Ilmu itu hakikatnya dan sejatinya menegur diri kita, keluarga kita, dan bisa menjadi kebaikan untuk orang-orang yang mendengar. Semoga Allah merahmati kepada seluruh para pengurus yang bersusah payah telah menyediakan acara kita kesempatan ini pak. Mereka susah payah bangun segala macamnya. Semoga Allah terima menjadi amal kebaikan untuk mereka insya Allah. Masalah cendol dawetnya itu hanya bercanda ya. Semoga Allah merahmati kita semuanya dalam kebaikan. Oh sedang dikirim ya. Kita lihat itu dunia saya atau tidak. Semoga Allah memberikan kebaikan. Dan kita tutup dengan tanya jawab. Ada 5 hadiah dari saya. Siapa yang bisa menjawab silahkan nanti mendapatkan buku. Ini ada buku 90 panggilan terindah. Ini sebuah buku untuk membedah perenungan terhadap ayat yang dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu. Karena ada ya ayyuhalladzina amanu. Nah itu apa maknanya? Karena itu panggilan dari Allah dan panggilan Allah itu indah, pasti ada maknanya. Yang kedua itu the day after you die, membahas tentang perjalanan manusia ketika durhaka lalu dia balik pada kampung akhiratnya. Silahkan bagi bisa yang menjawab. Sebutkan 2 pembeda antara dunia dan rezeki yang kita bahas kesempatan pagi ini. Yang mana ini atau ini? Yang ini. Iya. Mas Ferdi. Siapa? Ya. Iya. Yang pagi ini aja. Itu yang tadi malam. Dunia itu jangan lihat ke bawah. Ya, dunia itu melelahkan. Melelahkan. Orangnya itu terlalu ambisius Ya. mencari dunia. Kalau yang mencari rezeki itu orangnya bersahaja. Betul. Masya Allah. Yang kelima. Yang kelima. Kalau Mas Ferdi udah nikah? Ya, Masya Allah. Rona kebahagiaannya. Dengan bapak-bapak ini memancar kebahagiaannya. Antum mau hadiah enggak? Mau dawet atau mau buku? Mau buku yang mana? The Day After You Die atau 90 panggilan? Insya Allah. Insya Allah. Semoga segera menikah. Insya Allah. Teduh teman apa itu? Teman dekat hijrah. Masya Allah. Nah inilah yang dibutuhkan. Semoga dengan dapat buku itu Allah dekatkan jodoh antum. Jadi antum foto pasang di WA story. Siapa yang pengen dapat buku ini, menikahlah bersamaku. Ini karena udah lama nggak makan es dawet. Pertanyaan berikutnya, kenapa waktu pagi itu berkahnya luar biasa? Nah ini beliau. Sudah atau belum tadi malam Ustaz? Belum. Ada 2 yang tadi kita bahas. Karena masih bersih dari orang munafik belum bangun pada pagi hari. Terus yang kedua, Kemudian karena itu disebut oleh Nabi sebagai waktu yang diberkahi untuk umatnya. amin insyaallah. Udah nikah atau belum? Belum. Antum bersaing berarti. Cepet nikah sebelum Dajjal muncul. Mau yang mana? The Day After You Die atau 90 panggilan? 90 tanya. Masya Allah. Salam untuk orang tuanya. Pertanyaan yang berikutnya. Tadi Nabi Isa mengatakan, hakada taf'alud dunya bi ahliha. Artinya apa sih? Masya Allah.
Ya, pakai mic boleh, masya Allah. Antum lebih butuh mic atau hadiah sih? Oh iya, kelihatan. Udah. Begitulah dunia memperlakukan ahlinya. Masya Allah. Allah, hadiahnya diambil. Ini luar biasa. Karena kalau ditanyakan ke Sabto aja belum tentu bisa jawab. Yang mana? Antum? Masya Allah. Barakallah. Udah nikah atau belum? Belum. Belum. Kapan mau nikah? Amin, insya Allah. Semoga antum menikah dengan jodoh yang baik dan tepat. Oh, masih di pondok, kelas berapa? Bentar lagi wisuda. Di pondok mana antum? Nah, di mana itu? Di Nusa. Oh, di Nusa yang tadi malam ya? Ya, lu yang lain udah pada pulang antum belum? Oh, belum ya. Barakallah fiik. Jazakallah khair. Pertanyaan berikutnya. Bolehkah minta kaya? Kalau boleh, bagaimana caranya? Di dalam kita berdoanya. Ya. Oh, masya Allah. Berarti boleh minta doa minta kaya? Boleh. Boleh doa minta kaya? Silahkan, boleh. Tapi doanya harus ditempatkan setelah kita minta urusan akhirat. Barakallahu fiik. Kalau boleh, gak apa-apa. Masya Allah, silahkan. Masya Allah. Antum namanya siapa? Manyadi. Saya belum mandi, gak apa-apa. Permintaan tadi hanya khusus untuk yang sesama jenis. Pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir itu adalah orang yang beribadah dengan niatan dunia, sholatnya, sedekah, ya, sana, ya, tenang dulu. Kecuali apa, Pak? Kecuali azab. Terus boleh atau tidak boleh beribadah tapi niatannya untuk supaya kebunnya panennya gede, supaya dagangannya laris. Boleh atau tidak beribadah? Boleh? Asal untuk membangun ketaatan di jalan Allah. Boleh, masya Allah. Barakallahu fiik. Akhirnya selesai perjalanan kita hari ini, masya Allah. Dan ternyata kita baru menyadari di antara penuntut ilmu kesempatan malam dan pagi ini. Bapak datang dari mana? Dari Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Pucang ya, Pak? Iya. Saya dari Kudus, Pak. Saya tidak ngerti Pucang di mana. Langsung dari mana? Punya anak, Pak? Satu. Oh, masya Allah. Umur berapa? SMP. Oh, SMP. Laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Mama itu nikahkan sama tadi yang boleh. Oh, insya Allah itu mau tuh. Semoga Allah memberkahi perjalanan kita. Mohon maaf atas banyak kesalahan dan kekurangan.
berkah untuk semuanya, dan semoga Masjid At-Taqwa selalu konsisten istiqomah di dalam kebaikan. Seluruh para pengurusnya dipersaudarakan dalam keimanan, tidak ada yang saling menghujat, tidak ada yang saling memvonis terhadap setiap keputusan yang ada, dan semoga semakin banyak para ustadz yang datang memberikan keberkahan di tempat ini insyaallah. Saya mohon maaf, pamit undur diri, jazakumullah khairan. Sekaligus nanti kalau tidak hari ini agak siangan, nanti pamit undur balik ke rutinitas di Bekasi. Saya nantikan bapak-bapak kalau mau datang ke Bekasi, atau mungkin nanti saya akan buatkan slot, misalkan ada bapak-bapak dari At-Taqwa mau datang, silahkan datang ke kantor kita yang ada di Bekasi. Ada studio dakwahnya, ada rumah literasi juga nanti insya Allah. Dan semoga cepat selesai, semoga nanti berkah dengan kedatangan tamu. Sekali-kali itu bukan guru yang mendatangi murid, tapi murid yang mendatangi guru. Bukan sumur yang mendatangi timba, tapi timba yang mendatangi sumur. Saya sudah datang Pak ke sini. Nah, sekarang saya lihat kapan pengurus At-Taqwa atau jamaahnya datang ke Bekasi. Kita lihat apakah betul-betul mau datang atau enggak. Insya Allah kalau datang, pertama kali saya akan sajikan es dawet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ustadz Nasiruddin.